Oke, kita lanjut lagi tentang pembahasan soal dari isomer alkena. Aku sediain satu soal lagi, yaitu tulislah rumus struktur dan nama Yupak dari semua isomer yang dimiliki oleh senyawa C5H10. Nah, jadi langkah penyelesaian untuk pembahasan soal isomer yang pertama-tama kita harus menentukan rumus kimia suatu senyawa yang udah tersedia di soal itu, apakah dia termasuk dalam golongan alkana, alkena, atau alkuna. Nah, karena ini kan C5H10. Nah, C5H10 ini maka kita bisa tahu bahwa dia memiliki polanya yaitu CnH2n. Nah, terus CnH2n ini merupakan rumus umum dari alkena. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa C5H10 ini dia termasuk dalam golongan alkena. Nah, karena di sini dia mengandung C-nya 5 sehingga namanya itu ialah pentena gitu kan. Karena kan C-nya 5 gitu. Kemudian di sini alkena berarti namanya lagi harus akhiran ena gitu. Oke. Kemudian untuk menentukan isomer yang pertama dari C5H10, maka kita itu harus membuat rantai lurusnya dulu. Nah, untuk rantai lurusnya itu kan pastinya dimulai dari yang ada rangkap 2 terlebih dahulu kan. Kemudian ada 5C. Nah, kayak gini. Setelah kalian udah buat hanya C-nya aja kayak gini, kalian bisa untuk menambahkan hanya dengan kalian ingat bahwa C ini dia memiliki kemampuan untuk mengikat 4 atom yang lain gitu, sehingga di sini ada 4 tangan gitu. Jadi C memiliki kemampuan untuk ada 4 tangan gitu. Sehingga yang tadi di sini kan hanya C, udah ada 1 tangan yang ini, maka ditambahkan hanya 3 lagi gitu. Di sini udah ada 2 tangan, maka di sini H2. Di sini juga H2. Di sini karena udah ada 1 2 3, udah ada 3 tangan, maka tinggal tambah 1 hal lagi. Gitu. Di sini udah ada 2 tangan, maka di sini kita tambahin H2 lagi, CH2. Kayak gitu. Nah, maka nama ini ialah 1 strepentena gitu. 1 strepentena gitu. Kemudian untuk isomer yang selanjutnya kita fokus ke posisi dari ikatan rangkapnya. Nah, jadi untuk isomer yang pertama, posisi ikatan rangkapnya mendapat urutan nomor 1. Nah, maka untuk isomer berikutnya kita mengubah letak dari posisi ikatan rangkapnya gitu. Nah, jadi semulanya kan dia di nomor 1. Nah, kita ubah jadinya dia di nomor 2 kayak gini. Dan C. Oke. Udah 4 5 gitu. Nah, setelah kayak gini, kalian bisa langsung saja tinggal tambahin hanya. Oke, CH2, kemudian di sini CH3. Nah, maka namanya itu ialah 2 strepentena. Mengapa 2 strepentena? Karena posisi ikatan rangkap 2-nya berada di nomor urutan ke-212 gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke jadi untuk posisi ikatan rangkap kita hanya bisa bisa meletakkan dia ke nomor 1 dan 2 aja gitu. Nah, ini untuk yang rantai utama atau yang rantai lurusnya itu yang mengandung 5C. Nah, jika kita udah fokus ke rantai utamanya, udah selesai membuat bentuk struktur yang rantai utamanya mengandung 5C, maka selanjutnya kita membuat rantai utama yang mengandung 4C gitu. Nah, untuk membuat rantai utama yang mengandung 4C, maka posisi CH3 ini nanti akan dijadikan cabang gitu. Nah, dan jangan lupa untuk posisi ikatan rangkapnya itu harus selalu berada di nomor yang pertama jika oke. Jadi kayak gini, C ada 4 ya. Nah, kemudian si posisi cabangnya ini kita letakkan di nomor 2 gitu. Di nomor 3 gitu. Jadi di sini CH3 gitu kan. Nah, selanjutnya kalian bisa tambahin saja hanya gitu karena di sini ada 2 tangan, maka CH2 gitu kan. Kemudian untuk di sini 1 tangan berarti tinggal ditambahin H3
Nah, oke, selesai gitu. Nah, maka namanya itu ialah 3 strep metil strep 1 strep butena gitu, karena 1 gitu. Dia posisi kata rangkapnya di nomor 1. Nah, selanjutnya kita untuk yang masih kita fokus ke yang rantai utamanya ada 4C. Nah, namun di sini kita mengubah posisi ikatan rangkapnya gitu. Semula posisi ikatan rangkapnya kan di nomor 1. Nah, kali ini kita mengubahnya dia ke posisi kedua gitu. Dengan dengan posisi cabangnya itu masih sama ya di sekitaran sini. Nah, CH3. Oke, kayak gini. Nah, namanya itu ialah karena si penomorannya ini kan kita mulai dari sini 1, 2 gitu kan. Nah, maka namanya itu ialah 2 metil strep 2 butena gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya lagi masih di 4C gitu. Ya. Kemudian kita bisa taruh di sini teman-teman, ya kan? Nah, terus kalian tinggal langsung aja nih tambahin hanya gitu. Nah, maka di sini namanya yaitu 2 strep metil strep 1 butena gitu. Nah, kalau yang tadi kan posisi ikatan rangkapnya itu berada di nomor 2. Nah, sekarang kita ubah posisi ikatan rangkapnya ini di nomor 1 gitu. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk jumlah isomer yang dimiliki oleh C5H10 itu hanya bisa memiliki 5 isomer ya, 4, 5 gitu. Ya udah hanya cukup sampai di sini aja gitu untuk pola struktur dari C5H10 atau isomer dari C5H10 gitu. Nah, untuk yang bersihnya kayak gini. Jadi, yang pertama kalian harus buat rantai lurusnya dulu dengan posisi rangkapnya itu berada di nomor 1, kemudian ke nomor 2, kemudian posisi cabang si CH3 ini kalian letakkan di nomor 3 di sini. Oke, kemudian kalian letakkan lagi dia posisi cabangnya di nomor 2 dengan si posisi ikatan rangkapnya ini udah berpindah juga ke sini. Oke. Jadi di nomor 1, kemudian dia sekarang di nomor 2 lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya kalian tinggal menggantikan juga posisi ikatan rangkapnya dia di nomor 1 dan si CH3 ini dia berpindah, yang posisi cabangnya berpindah lagi di sini nomor 2. Kayak gitu. Oke. Sekian untuk pembahasan soal isomer alkena C5H10.